Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Amin. Selamat pagi ya Allah, Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur atas penyertaan-Mu selama istirahat malam tadi. Dan pagi ini Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh dan jiwa kami yang siap untuk kami bisa melayani dan bersyukur selalu atas rahmat-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami ini. Dan pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas, inilah kami mendengarkan sabda-Mu melalui romo kami, Romo Alfonsus Tiong Gunawan. Kiranya berkat sabda-Mu ini memberikan peneguhan dan memberikan sukacita dalam pelayanan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Setelah beberapa waktu yang lalu kita berziarah ke Roma dengan 4 basilika yang besar. Biasanya para peziarah selain Roma selalu punya kerinduan untuk mengunjungi salah satu basilika di luar kota Roma. Tempat kedua setelah Roma, tempat ziarahnya adalah di kota Assisi. Kenapa Assisi menjadi tujuan berziarah dan menjadi sebuah tempat yang sangat fenomenal dalam sejarah gereja? Bahkan Paus kita sekarang ini memakai nama Assisi, Fransiskus dari Assisi. Nama Fransiskus begitu banyak, tetapi yang sangat menarik adalah Fransiskus dari kota Assisi. Kota Assisi terletak sekitar 200 km dari Roma. Kalau kita naik kereta atau naik bis, itu menempuh waktu 2 jam. Assisi menjadi besar dan menjadi terkenal karena ada nama Fransiskus di sana. Seorang anak muda yang begitu hebat menjadi pendiri dari Ordo Fransiskan karena pengalaman imannya. Semula Fransiskus ini adalah seorang yang menjadi anak dari keluarga kaya raya di Assisi, penjual kain. Dan Fransiskus juga sering ikut berperang. Waktu itu melawan sebuah kelompok, jadi di sana seringkali ada perang. Dan kota sebelah Assisi, sebelum kita sampai ke Assisi kalau dari Roma, itu ada kota namanya Perugia.
Perugia. Maka seringkali ada perang antara Perugia dan Assisi. Itu dialami oleh Fransiskus. Dan Fransiskus ikut berperang ketika dia masih kecil. Ya, bahkan dia pernah dipenjara juga. Nah, setelah bosan dari peperangan itu, kemudian dia meninggalkan kemewahannya. Salah satu cerita yang terkenal, dia disuruh menjual kain oleh orang tuanya, tapi uangnya tidak dikembalikan oleh orang tuanya, tapi dibagi-bagi kepada orang miskin. Dan saat itulah Fransiskus kemudian berubah arah. Dia begitu melihat banyak orang miskin, maka dia juga ingin menjadi miskin. Nah, karena karyanya yang luar biasa dari Fransiskus, maka kota Assisi menjadi sangat terkenal. Fransiskus pernah dipenjara oleh orang tuanya sendiri, karena nakalnya seperti itu, uangnya tidak dikembalikan, dibagi-bagikan. Sekarang ini tempat rumahnya Fransiskus, orang tuanya Fransiskus, masih berdiri tegak, tetapi sudah berubah menjadi sebuah kapel kecil. Dan jeruji-jeruji tempat Fransiskus dipenjara oleh orang tuanya, itu masih diabadikan di sana. Kita bisa berziarah ke tempat itu, terletak kira-kira 1 kilometer naik dari Basilika Fransiskus Assisi yang sekarang ini tegak berdiri begitu kokoh. Dulu dalam peperangan itu seringkali dibuat sebuah benteng pertahanan supaya musuh tidak bisa masuk dan menyerang. Kota Assisi menjadi kota yang sangat indah. Basilika Assisi dibangun berkat apa? Berkat adanya seorang yang bernama Fransiskus yang sangat fenomenal, menjadi terkenal karena Fransiskus. Fransiskus yang dari Assisi itu akhirnya menjadi orang miskin dan hidup minta-minta. Dia solider dengan orang miskin berkat apa? Berkat permenungannya tentang Yesus yang miskin di kandang domba. Maka ada kisah bahwa perayaan atau ada kisah bahwa membuat palungan Yesus yang lahir di Bethlehem, rupa-rupanya dalam kisah pertama kali yang membuat adalah Fransiskus Assisi. Nah, Fransiskus Assisi juga mempunyai jasa besar, jasa perdamaian ketika ada perang salib. Dia pergi ke Mesir, ketemu dengan pimpinannya Al-Malik, gitu ya, pimpinan dari umat Muslim yang terkenal dengan kekejamannya. Tapi ketika Fransiskus bertemu dengan dia, itu baik-baik saja, begitu lembut, bahkan Fransiskus Assisi bisa berkhotbah di depan mereka, sehingga terjadi justru persahabatan dengan Al-Malik itu. Nah, disitulah kemudian terjadi sebuah perjanjian bahwa Yerusalem dan Israel yang tadinya dikuasai oleh Turki dan orang Muslim, sekarang kemudian berkat Assisi dikembalikan kepada gereja. Itu atas perjanjian Fransiskus dengan mereka. Oleh karena itu sampai sekarang Yerusalem itu hampir semua gereja yang ada di Israel itu selalu dijaga oleh romo-romo Fransiskan, keturunan atau penerus dari Fransiskus Assisi. Mereka disebut custodia. Kalau kita pergi ke Israel, ada tulisan custodia. Custodia itu apa? Penjaga. Jadi tempat-tempat bersejarah yang ada di Israel itu dijaga. Sekarang ini dijaga oleh romo-romo Fransiskan yang meneruskan Fransiskus dari Assisi. Nah, setelah Fransiskus
wafat usianya tidak panjang, 44 atau 45 tahun. Lahir tahun 1182 dan dia meninggal tahun 1224. Nah, 2 tahun sesudah dia meninggal, langsung dinyatakan kudus, dikanonisasi menjadi Santo Fransiskus dari Assisi. Nah, itulah kanonisasi yang cukup cepat dalam waktu 2 tahun. Nah, sesudah itu Fransiskus dimakamkan dan dibangunlah sebuah basilika besar. Ya, pasti itu bertahap ya. Mula-mula yang lantai pertama, lantai kedua, kemudian lantai ketiga. Salah satu kekhasan dari Fransiskus Assisi yang juga diterima oleh Padre Pio adalah stigmata. Fransiskus mendapatkan stigmata, jadi di dalam tangan dan kaki serta lambungnya itu mendapatkan luka seperti Tuhan Yesus sendiri. Luka itu datang begitu saja sehingga Fransiskus sungguh dapat merasakan sakit dan penderitaan seperti yang dialami Yesus ketika Yesus mendapatkan lukanya, yang 5 luka Yesus yang sangat terkenal itu. Nah, kemudian dibangunlah sebuah basilika besar di luar kota Roma, yaitu di Assisi, 200 km kalau tidak salah jauhnya dari Roma. Semula Fransiskus itu dimakamkan di tempat yang lain di atas dari basilika yang kemudian dibangun. Setelah dimakamkan, kemudian digali, dipindah ke sekarang ini yang disebut di tempat di bawah altar Basilika Santo Fransiskus Assisi. Di bawah altar, di lantai paling bawah, kemudian dibangun lantai kedua dan lantai ketiga. Assisi ini kemudian dipakai sebagai tempat kemarin Paus Fransiskus atau juga waktu itu Paus Yohanes Paulus II itu sering mengadakan pertemuan antar agama seluruh dunia. Bahkan yang terakhir kemarin juga seperti itu. Nah, disitulah menjadi simbol tempat perdamaian antar umat beragama seluruh dunia. Karena Assisi, Fransiskus waktu itu datang dengan sebuah niat suci. Ketika orang-orang, bahkan Sri Paulus sendiri melarang untuk bertemu dengan orang yang sangat keras dari agama yang lain, justru Fransiskus memberanikan diri untuk mewartakan Injil, dan dia sangat berhasil ketika dia bisa berbicara dengan penuh kasih bersama dengan gadis keras itu, sehingga di situ terjadi sebuah persaudaraan yang sangat hebat, luar biasa, tidak seperti yang diperkirakan, karena dikhawatirkan nanti Fransiskus akan dibunuh. Nah, Basilika Santo Fransiskus Assisi itu terletak di atas bukit, di atas bukit yang cukup tinggi. Kota Assisi ada di bawah, tapi itu di Bukit Subasio, di mana kalau kita naik bis dari bawah, kira-kira ya 15 menit, 20 menit, sampai ke puncak, sampai ke atas Bukit Subasio, di mana Fransiskus Assisi dimakamkan di dalam basilika itu. Fransiskus mempunyai seorang teman namanya Santa Clara. Kalau di sana tidak ada kata Clara, karena bahasa Italia Clara itu Chiara. Chiara. Di sana ada sebuah gereja di mana Santa Clara waktu itu ada di sana dan ada biara di sana, dan tempat makamnya Santa Clara juga ada di gereja itu.
Jadi persahabatan antara Fransiskus dan Clara itu mengguncang dunia ketika dua orang itu sama-sama bersimpati, berempati dengan orang-orang miskin yang waktu itu begitu banyak di kota Assisi. Sekarang ini biara Fransiskan tersebar di seluruh dunia, dan juga biara Santa Clara itu ada di Indonesia, kalau tidak salah ada di Puncak. Di sana ada biara Santa Clara juga. Itulah kedua orang yang berada di Assisi yang menjadi catatan sejarah gereja yang sangat hebat. Dan Fransiskus Assisi kemudian mendirikan komunitas yang kemudian disebut komunitas atau Ordo Fransiskan. Sekarang ada di Indonesia, di Jakarta ini ada di Keramat, itu menjadi tempat Vincentius. Maka perhatian kepada orang miskin juga diwujudkan di dalam kegiatannya, di mana Perhimpunan Vincentius itu memperhatikan orang-orang kecil, anak-anak yang terlantar, anak yang miskin, untuk dibawa kepada Tuhan Yesus sehingga menjadi anak-anak yang baik hati, yang berpendidikan, dan menjadi orang-orang yang sekarang ini banyak berhasil atas didikan Fransiskus sesuai dengan apa yang dulu Fransiskus di Assisi mendidik banyak orang. Fransiskus juga terkenal sebagai seorang yang bisa berbicara dengan binatang dan tanaman. Sehingga sebagai seorang yang mencintai lingkungan hidup, Fransiskus kan juga menjadi pelindung dari lingkungan hidup, karena hidup kita ini tidak pernah bisa lepas dari beberapa masalah dalam hidup kita. Termasuk kita diajak untuk memelihara tanaman, memelihara binatang. Fransiskus meninggal tanggal 3 Oktober, maka kemudian diperingati Fransiskus itu tanggal 4 Oktober sebagai peringatan dari meninggalnya Santo Fransiskus Assisi. Salah satu peninggalan doa yang sering kali kita doakan di dalam puji syukur adalah doanya Fransiskus Assisi yang diterjemahkan dalam seluruh bahasa di dunia ini. Doanya apa? Itu yang doa damai, di mana ada perselisihan, di mana ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa damai, di mana ada dan lain sebagainya itu. Itulah doa dari Fransiskus Assisi yang sungguh membawa damai bagi dunia. Maka sampai sekarang ini Basilika itu menjadi tempat yang selalu dikunjungi sesudah kota Roma, karena di situ Fransiskus menjadi sangat fenomenal dalam sejarah kehidupan gereja. Nanti biasanya para peziarah itu kalau di Roma mampir di Assisi kalau sempat ya. Tapi kadang-kadang memang peziarah bisa berziarah ke tempat yang lain juga. Jadi Basilika Fransiskus Assisi ini dibangun cukup lama ya, karena harus dibangun di tingkat tiga tingkat yang sekarang ini kita kunjungi. Jalannya naik turun, lalu di atas dari Basilika Santo Fransiskus itu kalau kita jalan kaki, di sana ada gereja yang namanya Gereja Santa Clara, Santa Chiara. Di dalam gereja itu ada semacam museum peninggalan Santa Clara. Di sana ada baju-bajunya Santa Clara yang masih disimpan
sejak tahun 1200 itu disimpan, masih ada rambutnya Santa Clara, baju-bajunya, sandal-sandalnya yang terletak di kira-kira 1 kilometer naik ke atas gunung dari gereja Santo Fransiskus. Di sana rumahnya Santa Clara yang menjadi gereja sekarang. Pemandangannya sangat indah, sangat bagus karena di atas gunung yang sangat tinggi. Itulah basilika yang ada di luar kota Roma, Basilika Santo Fransiskus dari Assisi. Masih ada satu lagi, mungkin hari Jumat kita lihat ada satu basilika di mana ada di bawah, ya. Kalau ini di atas bukit, ada satu basilika lagi namanya Basilika Maria degli Angeli, Maria dari para malaikat. Itulah basilika yang ada di luar kota Roma yang sering dikunjungi juga oleh para peziarah karena cintanya kepada Fransiskus. Itu kira-kira singkatnya, masih bisa cerita-cerita yang lain. Kalau ada yang mau sharing, pasti banyak yang pernah ke sana juga, ke gereja Basilika Santo Fransiskus. Monggo, kalau ada yang punya pengalaman yang lain, mau di-sharingkan. Ya. Waktu jasadnya Santo Fransiskus dipindahkan, dibongkar, itu utuh atau udah habis? Ya, ketika dibongkar ternyata seluruh tubuhnya masih utuh, sehingga kemudian dipindahkan. Karena apa? Ada satu mukjizat ya, yang di situ seperti ada mukjizat yang lain, misalnya Bernadette itu juga masih utuh. Ya, Bernadette itu juga sudah dimakamkan selama 25 tahun. Makamnya ada di belakang biara, setelah dibongkar ternyata Bernadette masih utuh, kemudian dipindahkan ke kapel yang sampai sekarang ini. Begitu juga Fransiskus dari Assisi ketika dipindahkan, itu juga masih utuh tubuhnya. Itulah yang anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi kok Santo Fransiskus kita nggak bisa lihat tubuhnya, nggak ditaruh di peti kaca kayak Bernadette? Mungkin kita usulkan nanti kalau kita ke sana. Halo Romo, itu Ya. yang gereja Santo Fransiskus Assisi itu bukan yang kemarin dipakai untuk beatifikasi Carlo Acutis itu ya? Kalau nggak salah ya? Ya kan? Carlo juga pecinta. Carlo adalah seorang anak muda yang sangat mencintai Fransiskus Assisi. Dia seringkali pergi berziarah ke sana, dan sudah banyak orang yang mengatakan ini orang yang luar biasa. Itu kira. Oh. Ya. Sepertinya kalau yang Santo dan Santa itu memang banyak yang mungkin karena berkat dari Tuhan gitu ya. Mereka banyak yang masih utuh ya, mau jasad-jasadnya yang. Ya, ada beberapa yang masih utuh. Tidak semua. Romo, saya mau nanya, kenapa itu sudah dikubur, kenapa harus dibongkar ya? Kenapa kok dibongkar gitu? Kok seperti Carlo Acutis tiba-tiba kok dibongkar gitu? Kenapa dibongkar? Kenapa gitu? Apa sudah tahu bahwa itu akan utuh? Dipindahkan. Mau dipindahkan. Ya. Mau dipindahkan dari tempat sementara ke basilika. Ke basilika yang dibangun di lantai bawah. Sehingga harus dibongkar kalau mau dipindahkan, tidak bisa pindah. Jadi kalau kita melihat sejarah gereja, tempat ziarah utama awal dari semua ziarah, itu ada tiga tempat sebelum berkembang menjadi banyak sekali tempat ziarah. Ziarah pertama adalah ziarah di Tanah Suci.
tanah suci yaitu Israel. Maka kalau kita mau mengikuti sejarah gereja mulai dari awal, ziarah pertama yang kita kunjungi adalah tanah suci Israel, di mana kita bisa mengikuti Yesus yang menampakkan kakinya di sana. Jadi ikut perjalanan Yesus dari awal sampai pada kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Semua ada di Israel. Jadi itu sebelum ada sejarah gereja. Setelah Yesus naik ke surga, kan mulailah sejarah gereja. Nah, maka ziarah yang kedua adalah Roma. Tempat Yesus memberikan kekuasaan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka siaran yang kedua adalah di tempat di mana Bapak Paus itu tinggal di Roma dan menjadi kiblatnya orang Katolik. Yang ketiga adalah sekarang ini ziarah jalan kaki itu di Santiago de Compostela. Ada yang disebut namanya bahasa Spanyolnya El Camino de Santiago. El Camino, perjalanan El Camino itu jalan kaki ziarah di gereja di Basilika Santo Yakobus. Santiago itu Santo Yakobus bahasa Spanyol. Santiago de Compostela. Itu ziarah yang ketiga, maka sampai sekarang masih banyak orang yang berziarah berjalan kaki, ada yang mungkin mulai dari Prancis, dari Paris menuju ke Santiago berbulan-bulan. Tapi ada stasi-stasi kecil di mana ada orang yang mungkin hanya kuat 1 minggu perjalanan, 2 minggu, 3 minggu, itu ada stasi-stasinya di tempat mulai berjalan. Lalu dari situ kemudian berkembang tempat-tempat ziarah ke seluruh dunia. Mulanya berziarah kepada para martir sebetulnya. Para martir yang menjadi korban pembunuhan, penganiayaan orang-orang Roma, sehingga para martir yang mendapatkan gelar Santo Santa itu kebanyakan berasal dari kota Roma. Karena disitulah terjadi penganiayaan yang luar biasa dari Kekaisaran Roma untuk orang Katolik. Juga di Yerusalem. Lalu berkembanglah mulai ziarah bukan sebagai martir yang dibunuh, tetapi sebagai martir yang menjadi saksi iman. Ada para santo santa yang tidak menjadi martir, seperti Santa Katarina dari Siena itu kan tidak mati dibunuh, tetapi dia menjadi pejuang yang luar biasa. Pejuang iman yang bahkan menjadi penasihat dari para paus dan para raja. Santo Yohanes, misalnya Yohanes Chrysostomus, yang dikatakan Chrysostomus itu artinya mulut emas, atau Yohanes dari salib, itu seorang imam Karmelit yang akhirnya menulis tulisan-tulisan yang sangat indah yang sampai sekarang masih dipakai, meskipun waktu itu tidak diterima oleh ordonya Karmelit. Karena apa? Karena Yohanes dari salib itu ingin memurnikan kegiatan ordonya sesuai dengan aslinya, yaitu dari Nabi Elia di Gunung Karmel. Maka dia dipenjarakan di ordonya sendiri, tetapi di situ justru Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menulis buku-buku rohani yang ketika Yohanes dari salib itu meninggal, ditemukan sebuah tulisan yang begitu banyak dan sampai sekarang masih dipakai di dalam gereja.
itulah Santo Santa yang bukan martir dalam arti mati, tetapi martir sebagai pembela iman dan kebenaran. Itu Bu Billy. Ya, makasih Romo. Wani, sudah jam 6.30. Dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Allah Bapa atas kelancaran pengajaran pagi ini, di mana Engkau sendiri bersabda melalui Romo kami, Romo Alfonsus. Semoga sabdamu sungguh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan terutama berbuah dalam perkataan dan perbuatan kami. Maka kami tetap mohon penyertaan untuk siaran kami selanjutnya. Juga kiranya Engkau berikan kepada kami kesehatan masing-masing, tiap pribadi, terutama Romo kami, Romo Alfonsus yang Gunawan. Kiranya ia senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mohon pendampingan-Mu ya Bunda, agar juga perkataan yang keluar dari mulut kami hanya seturut dengan teladan Putra-Mu sendiri, yaitu kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, yang membawa sukacita dan kegembiraan bagi orang-orang yang kami kasihi. Sembah dan syukur, puji dan hormat kami lambungkan dalam nama-Mu Putra-Mu, nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. dan kita semua dianugerahai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Wah.